Rahasia Allah tentang emas Nusantara yang dirampok penjajah. Analisa strategis. Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, tanya yang belum terjawab. Pertanyaan yang terus muncul dari hati rakyat Indonesia, apakah emas yang dirampok dari Nusantara, khususnya dari Keraton Yogyakarta, Mataram, dan wilayah-wilayah leluhur lainnya, adalah emas yang kini tersimpan dan dikendalikan oleh sistem keuangan dunia seperti Bank Dunia, IMF, dan institusi-institusi global lainnya. Apakah emas itu emas Soekarno? Apakah emas itu emas VOC? Jawabannya bukan satu, tapi jawabannya satu arah, ya, semuanya saling berkaitan. Karena emas di tangan bangsa-bangsa barat hari ini bukan hanya milik satu keraton, satu raja, atau satu masa. Tapi emas itu berasal dari satu peradaban, Nusantara. Dan emas itulah yang sedang dituntut oleh langit untuk dikembalikan ke tangan yang benar. Fakta sejarah yang ditutupi, Geger Sepoi 1812. Mari kita buka satu demi satu seperti membuka gulungan naskah kuno. Pada tanggal 20 Juni tahun 1812, saat fajar belum menyingsing, pasukan Inggris, dibantu tentara bayaran Sepoi India, menyerbu Keraton Yogyakarta. Mereka datang diam-diam, penjaga keraton lengah, dan hanya dalam 3 jam, kerajaan terbesar di tanah Jawa itu, yang mewarisi kemegahan Mataram Islam dan warisan Majapahit, runtuh. Sultan Hamengkubuwono II ditangkap, diasingkan ke Pulau Pinang. Ribuan rakyat Yogyakarta gugur. Yang dilakukan tentara Inggris bukan sekadar penyerbuan, tapi penjarahan sistematis. Peti-peti berisi emas, perak, permata, gamelan, manuskrip, pusaka keramat, dan dokumen-dokumen kerajaan, diangkut selama 4 hari 4 malam tanpa henti. Disusun dalam gerobak, ditarik dari keraton melintasi alun-alun. Ditumpuk di kepatihan, lalu dibagi-bagikan ke para perwira Inggris. Sebagian dikirim ke Inggris. Peter Carey, sejarawan Inggris, menyebut nilainya hari ini lebih dari 120 juta dolar Amerika Serikat. Namun itu hanya harta yang terdata. Menurut para ahli waris dan penelusur warisan Keraton Yogyakarta, nilai totalnya bisa mencapai 57.000 ton emas. Angka ini memang sangat besar, tapi sesuai dengan fakta sejarah bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara punya tambang emas sendiri sejak ribuan tahun sebelum penjajahan datang. Apakah emas ini yang disebut emas Soekarno? Banyak yang bertanya, apakah emas ini yang kemudian disebut emas amanah Presiden Soekarno yang dititipkan ke sistem keuangan dunia? Jawabannya, sebagian besar iya. Presiden Soekarno, melalui proklamasi dan perjanjian internasional tahun-tahun 1945 sampai tahun 1966, menuntut pengembalian emas dan harta Nusantara dari tangan penjajah. Tapi karena Indonesia saat itu baru merdeka dan belum punya kekuatan militer dan diplomasi penuh, maka emas-emas itu sebagian hanya dapat diamankan dalam sistem internasional lewat perjanjian rahasia. Lalu emas VOC. Emas VOC adalah hasil rampokan Belanda selama 350 tahun, dari kerajaan-kerajaan seperti Aceh, Banten, Demak, Pajang, Mataram, Ternate, Tidore, Bali, dan Bugis. Emas VOC juga dimasukkan ke sistem global melalui bank-bank Eropa, dan sebagian juga dicatat dalam neraca emas internasional seperti yang digunakan Bank for International Settlements, IMF, dan kemudian World Bank. Jadi apakah semua ini emas yang sama? Ya, ini semua emas Nusantara. Emas itu milik siapa? Mari kita buka Alkitab. Keluaran 3 ayat 21-22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga, apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, melainkan setiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal dalam rumahnya barang-barang perak dan emas serta kain-kain, yang harus kamu kenakan pada anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dengan demikian kamu akan merampasi orang Mesir itu. Dalam ayat ini, Allah sendiri yang memerintahkan perampasan atas barang rampasan. Tapi lihat baik-baik, barang itu sebelumnya memang milik bangsa Israel yang dijadikan budak. Jadi pemulihan itu bukan pencurian, tapi pengembalian yang adil, sama seperti bangsa Indonesia hari ini. Kebangkitan Nusantara dan pemulihan emas. Bangsa Indonesia sedang memasuki fase akhir dari ujian panjang sejarah. Selama 400 tahun lebih, bangsa ini dibungkam, dihisap, dirampok, dituduh tidak mampu mengelola kekayaan sendiri. Tapi kini, suara dari langit sedang berseru. Waktunya sudah genap, pemilik sah dari tanah ini akan bangkit, dan harta yang dirampok akan kembali.
Apa buktinya? Pemerintah Inggris mulai kembalikan manuskrip Keraton Yogyakarta, meski hanya versi digital, tahun 2019. Gerakan internasional soal reparasi kolonial mulai bergema. Perdebatan soal emas Soekarno dan trust internasional makin terbuka. Banyak tokoh-tokoh pewaris emas mulai dibangkitkan dari ketersembunyian. Apa arahan Tuhan Yesus Kristus bagi Indonesia? Tuhan Yesus berbicara dengan sangat jelas bagi bangsa ini. Tidak dengan teriakan, tapi dengan panggilan kasih dan penghakiman yang adil. Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk keselamatan rohani, Ia datang juga untuk membebaskan bangsa yang tertindas, termasuk secara ekonomi dan sejarah. Penting, apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia? Bangkitkan kesadaran kolektif nasional. Emas itu ada, sejarah itu nyata, dan kebenaran harus ditegakkan. Lakukan pengampunan, bukan kebencian, tapi tetap menuntut keadilan. Bentuk badan strategis lintas nasional dan spiritual untuk menelusuri, menuntut, dan menegosiasikan pemulihan emas Nusantara. Jangan gunakan emas ini untuk kerakusan pribadi, tapi untuk rakyat, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan kemanusiaan. Dan terakhir, jangan takut, pemilik sejati bangsa ini adalah Allah. Dan Allah sedang memegang kendali atas setiap misteri dan rahasia yang ditutup manusia. Yesaya 45 ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan kekayaan yang tersembunyi di tempat-tempat yang gelap, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Ini janjinya bagi Indonesia. Aku akan bukakan harta yang tersembunyi. Bukan untuk engkau simpan, tapi untuk engkau bagikan kepada dunia. Karena engkau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa akan berkata, emas dari timur telah kembali. Dan terang yang sejati kini bersinar dari Indonesia. Amin.